Im, woi, bayar kosan woi. Im, Bu Im. Kunci mana lagi bocah? Kopi. Nah, pekan kemarin Property Hunters dihebohkan dengan hadirnya rumah tapak berkonsep studio. Seger banget. Nah, pekan kemarin Property Hunters dihebohkan dengan hadirnya rumah tapak berkonsep studio. Nah, buat teman-teman yang udah jenuh ngontrak, capek kabur-kaburan dari kontrakan kayak tadi, nah rumah ini mungkin cocok buat kamu. Rumah ini viral karena memiliki ukuran yang super mini, luas bangunan 13 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Katanya sih rumah ini memiliki konsep rumah tumbuh yang nantinya bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan di masa depan. Rumah ini ditargetkan untuk menjangkau pasar kaum milenial dengan harga 150 juta rupiah cash keras dan cicilan sekitar 1,4 juta per bulannya. Tapi 13 meter persegi mungkin cocok untuk milenial yang belum menikah ya. Rumah ini dipasarkan oleh PT Modern Land Realty Tbk. Kabarnya sih hanya 100 unit, jadi untuk yang berminat cepet-cepetan ya. Lokasi dari rumah ini sangat strategis bagi teman-teman para komuters. Nah, jadi buat milenial yang bekerja di kota, tapi bosan sama ngekos nih, capek tiap bulan bayar kosan, dan pengen pengeluaran bulanannya itu menjadi sesuatu barang, menjadi rumah. Nah, ini cocok banget. Nah, teman-teman, rumah ini berada di kawasan Modern Land Cilegit, yang mana tepat berada di sebelah stasiun Cilegit. Jadi buat teman-teman yang bekerja di kota, bisa pulang menuju rumah ini menggunakan kereta trayek Tanah Abang Rangkas Bitung. Berhenti di stasiun Cilegit, keluar langsung gerbang Modern Land. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang komuters. Yang namanya sesuatu yang viral pasti ada pro dan kontra. Mari kita baca pendapat dari para pengamat mengenai rumah ini. Dilansir dari bisnis.com, kami memasarkan rumah tipe studio, landed home, yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, dengan harga sangat terjangkau. Jumlahnya tidak banyak, hanya 100 unit. Jadi, segera manfaatkan kesempatan baik ini sebelum kehabisan, ujar Helen Hamzah, Direktur Marketing Urban Development Modern Land Realty. Lantas, apakah memang benar rumah ini ditujukan untuk generasi milenial? Ya, seperti yang kita ketahui tadi, rumahnya sangat mini, bangunannya 13 meter persegi, tapi konsepnya rumah tumbuh, dan harganya menyesuaikan dengan kaum milenial katanya. Nah, atau jangan-jangan ini hanya siasat dari pengembang untuk mengambil keuntungan. Ya, tapi namanya di masa pandemi kayak gini ya harus pinter-pinter bikin produk yang tetap bisa dijual di saat krisis, karena orang sangat hati-hati untuk ngeluarin duit di saat ini. Kita lanjut baca ya. Dilansir dari bisnis.com, Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, Lukas Bong, menilai rumah dengan ukuran sangat kecil itu merupakan salah satu siasat pengembang untuk menghadapi rendahnya daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dia menampik bahwa rumah seperti itu digandrungi oleh generasi milenial. Sebenarnya untuk menyiasati agar unit rumah bisa terbeli oleh masyarakat yang daya belinya sedang turun, khususnya generasi milenial.
katanya kepada bisnis belum lama ini. Di sisi lain, Lukas mengungkapkan pandemi COVID-19 telah mengubah preferensi generasi milenial dalam memilih tempat tinggal. Apabila sebelumnya mereka memilih tinggal di apartemen yang ada di tengah kota, kini preferensi mereka justru kembali ke rumah tapak seperti orang tuanya atau generasi baby boomers. Mereka kembali mencari rumah tapak yang murah dan suasananya asri, berada di pinggiran kota, bukan apartemen lagi di tengah kota dengan berbagai fasilitasnya, tuturnya. Selain harga, accessibility tentunya menjadi pertimbangan utama dalam membeli rumah. Menurut Lukas, lokasi yang dapat diakses menggunakan kereta rel listrik KRL menjadi favorit generasi milenial, terutama yang bekerja di sekitar ibu kota. Walaupun berada di pinggir kota atau jauh dari pusat kota, rumah itu harus mudah diakses menggunakan angkutan umum, khususnya KRL. Itu yang penting bagi generasi milenial. Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), Sani Iskandar mengatakan, rumah mini menjadi strategi pengembang properti untuk meningkatkan penjualan di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung. Dia memperkirakan upaya pengembang menawarkan rumah berukuran lebih minimalis akan efektif guna menyasar pasar tersebut. Selain karena harga yang lebih terjangkau, ini juga disebabkan kelompok muda masih belum memiliki kebutuhan ruang yang besar. Sama sekali tidak ada masalah dengan ukuran yang lebih kecil, karena mereka generasi milenial rata-rata masih baru menikah atau masih single. Jadi memang kebutuhan rumahnya tidak terlalu besar, yang penting efektif untuk bekerja, katanya kepada bisnis.com belum lama ini. Dengan konsep interior multifungsi, misalnya meja yang digunakan untuk makan dan bekerja, serta kasur yang bisa dilipat, kondisi rumah dengan ukuran kecil bisa diakali. Menurutnya, kebutuhan terpenting saat ini bagi generasi milenial adalah ketersediaan akses internet yang memadai. Selain itu, konsep rumah tumbuh yang ditawarkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi para konsumen. Mereka bisa menyesuaikan pembangunan ruang tambahan dan keadaan finansial dengan kondisi yang ada. Namun demikian, disampaikan Sani bahwa faktor seperti lokasi dan kemudahan akses akan tetap menjadi pertimbangan. Selain harga murah yang ditawarkan, selain itu sarana prasarana dan fasilitas penunjang juga perlu diperhatikan oleh pengembang sebagai nilai jual tambahan. Dia tak memungkiri bahwa rumah tapak dengan ukuran kecil akan menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen dan dapat dimaksimalkan oleh para pengembang, khususnya yang menyasar pasar generasi muda. Pasar milenial ini kan luas, jadi ada berbagai macam, tapi saya rasa prioritas anak muda sekarang bukan ke luas ruang atau rumahnya, tapi ke hal-hal lain seperti akses terhadap koneksi internet dan fasilitas umum, katanya. Sementara itu terkait dengan kelayakan rumah, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Arif Sabarudin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan aplikasi khusus sistem pemantauan konstruksi (SIPETRUK) untuk memastikan kelayakan rumah untuk masyarakat dari kalangan menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah. Aplikasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk memeriksa kelayakan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan. Nah, bagaimana teman-teman? Balik lagi, ini soal preferensi. Penilaiannya ada pada Anda. Rumah ini kira-kira cocok atau tidak bagi Anda. Kalau menurut saya sih opini pribadi ya, buat milenial yang belum menikah ini rumah worth it untuk dibeli. Karena kita tinggal sendirian, buat apa gede-gede juga. Yang penting akses internet lancar dan akses untuk ke Jakarta gampang. Ada KRL di sana. Nah, tapi kalau buat yang sudah menikah nanti kan bisa dikembangkan rumahnya. Namanya juga rumah tumbuh kan. Kita bisa bangun bertahap ke belakangnya atau ke sampingnya. Tambah kamarnya, nanti tambah anak mungkin bisa ditingkatkan. Namanya juga rumah tumbuh, berarti bebas mau diapain aja. Yang penting fasadnya nggak diganggu, ya nggak? Oke, sekian dulu teman-teman Sobat Guyup untuk Banpres hari ini. Semoga bermanfaat. Buat yang berminat, ingat ini cuma 100 unit, jadi langsung aja eksekusi di Modern Land Cilejit. Thank you.